buat yang ngikutin pasti story-storynya Ceh Helen tuh kok setnya semua saham dia tuh kok hit targetnya tuh di atas 80% ya. Ya, pasti dengan kata-kata I told you ya guys ya. Jadi sebenarnya siapa sih Ceh Helen ini? Mungkin Ceh Helen boleh perkenalkan diri secara singkat dulu. Siapa saya? Saya juga bingung siapa ya. Saya Iya. bukan siapa-siapa, kan cuma orang biasa aja. Bukan seseorang yang gimana-gimana. Saya seorang business woman, tapi juga trading, dan saya baru aja join di market sekitar 2 tahun lalu. Saya pendekatannya pakai technical analysis gitu. Dan baru-baru aja saya posting-posting di story itu memang sebenarnya cuma iseng, karena memang suka nganalisa sendiri. Terus kemudian karena suatu hari iseng diposting, terus kemudian ada yang nungguin, saya juga ya nggak enak, ya udahlah saya coba sharing, walaupun nggak tahu ya analisanya bener apa enggak. Yang penting saya sharing aja, daripada udah terlanjur gambar terus nggak ada yang mau pakai kan, ya cuma saya doang yang pakai. Jadi nggak ada tujuan aneh-aneh, memang saya seorang ya trader biasa aja gitu. Oke. Jadi awalnya mulai dari trading sendiri aja ya teman-teman. Jadi angkatan corona juga lah ya, kolonial juga nih Ceh Helen ya, mulai dari Corona banget, iya. 2020 ya teman-teman. Nah, Iya. jadi buat yang sering ngikutin IG story-nya Ceh Helen tuh pasti sudah luber-luber ya cuannya ya, karena itu dibagi memang free ya, memang dibagi secara free, Free. teman-teman. Ya. Jadi kalau cuan ya say thank you, kalau nyangkut ya atur sendiri-sendiri. Biasanya si Helen selalu ngomong race-nya atur sendiri-sendiri gitu. Iya dong. Oh, kan nggak dibayar. Cici umurnya berapa Oke. sih? Hebat, masih mau belajar ya dong. Umur bukan jadi alasan buat belajar ya, Ci Helen ya. Umur 17. Ya. Iya dong. Baru ini ya. Baru Sweet 17 dia. Baru Sweet 17 kemarin, iya. Saya baru Masih tahu muda. ada Ci Helen. Wah, iya dong. Ini bintang baru ya, idol baru di pasar saham nih. Jadi saya suka tuh Belum berteman lah. sama semua orang aja. Jadi selama positif bisa membantu kita. Jadi bukan kayak orang-orang yang kalau teman-teman lihat pom-pom beli A, beli saham B, enggak. Kita memang share secara technically ya, secara analisa teknikal yang dipakai sama Ci Helen. Ada yang nanya nih Ci Helen, kira-kira selama ini trading saham tuh screeningnya gimana sih? Ini pasti pertanyaan banyak orang ya. Gimana sih kok bisa satset gitu gambarnya akurat dan targetnya tuh kena terus gitu? Gimana cara screening? Gimana ya? Rahasia guys, sorry kalian nggak boleh tahu. Bercanda. Catat Ya. Maaf. Catat. Ya, tadi tanyanya gimana cara screening? Ya, Atau cara cara screening saham ala Ci Helen. Karena satu kan sehari bersih ya kadang-kadang. Paling pun kalau masih lanjut, besok masih kita tahan gitu ya Ci Helen ya. Ya. Ini. Oke, jadi kalau tanya caranya, saya paling gampang caranya adalah saya punya watchlist sendiri ya. Jadi saya pakai aplikasi namanya TradingView ya teman-teman, buat analisa gambar-gambar chart itu. Nah, saya pakai aplikasi TradingView yang berbayar, jadi real time data. Supaya apa? Ketika nanti market berjalan dan harga itu hit di alert yang saya setting kan, itu real time, jadi saya bisa langsung masuk gitu kalau memang chartnya oke gitu. Jadi memang saya udah punya watchlist sendiri, saham-saham yang memang saya biasa liatin, itu saya udah bikin beberapa lah ya, nggak semua, saya bikin analisa sebisanya. Kalau pas kelihatan di gambar, oh titiknya di sini saya mau entry, ya udah saya tandain, habis itu saya tinggal gitu, nggak setiap kali saya liatin ya. Kan dari sekian ratus emiten kita nggak mungkin dong matengin semuanya, nggak Benz. Kan Betul. harus kayak ya yang tertentu aja kan kita lihat, layarnya juga cuman berapa sih. Terus nah kalau waktu saya bisa nih guys ya, waktu market berjalan itu kadang-kadang kan alert kita tuh ke-trigger bunyi gitu. Nah itu baru saya lihat chartnya, saya buka. Kalau memang oh ya oke gitu, ya udah saya entry gitu. Jadi cara entry-nya, cara screening-nya adalah saya udah prepare mungkin beberapa saham yang memang saya udah watchlist, udah digambar, udah dikasih tanda pakai alert gitu. Saya sering sharing sih cara pasang alert ya, mungkin udah pada bosen, tapi kalau mungkin ada yang belum tahu caranya, saya mau kasih lihat, gak apa-apa ya. Nih. Ayo, dicatat ya, direkam nih. nanti di save aja. Bentar. Oke, ini ya cara pasang alert nih.
Mana ya alertnya? Ini. Jadi ini aplikasi TradingView. Oh, saya pakai yang kecilan deh. Nih layarnya. Tadi saya pakai layar gede soalnya. Ini ya saham ini deh. Kita saham yang baru hit. Banyak Empau nih ya. Ada yang pernah masuk? Ada yang ikut Empau nggak kemarin? Nggak tahu ada nggak ya. Cuman ini cara saya screening Empau. Empau tuh kemarin kita dapat profit 2 hari lah, kira-kira sekitar 50% ya ini dari entry di sini. Entry di titik sini, ini 68 ya, sorry ini ketinggian 68 di sini. Ini titik entry saya di sini. Nah, saya udah screening Empau ini, coba kita lihat tanggalnya, ini cara pasang alertnya. Ini Empau, nama emitennya kita ketik di sini, di kolom ini. Lalu pasang alertnya. Ini alertnya di TradingView ya, aplikasi TradingView. Itu kita klik alert. Terus ini teman-teman bisa pasang harga yang teman-teman mau gitu. Di mana? Misalnya di 68, ini tinggal diklik price-nya, diketik aja. 68, gini kan? Lalu teman-teman bisa kasih nama nih alertnya apa. Misalnya, oh buy gitu aja atau buy on breakout or whatever lah ya. Ini bisa kalian namain, kalau nggak mau dinamain juga dikosongin nggak apa-apa. Gitu. Lalu kalian tinggal create gini aja, klik create dah. Nanti ini akan tercreate secara otomatis gitu. Kalau teman-teman pengen lihat nih, saya bikin alert PAU ini, MPAU ini kapan? Coba kita lihat ya. Nih, ini kan teman-teman kalau mau lihat alert yang kita udah bikin di sini ya. Ini ada kolom alert yang kayak tanda jam waker, diklik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Alert yang udah ke trigger nih apa, yang masih belum apa gitu. Saya juga lupa bikin empau-nya kapan. Coba kita lihat ya, empau. Saya coba cari nih. Nih empau nih. Empau. Saya lihat nggak ini? Sorry. Salah. Aduh, ini. Aduh. Kelihatan nggak? Kelihatan deh. Jadi di sini alert empau ini saya, saya create tanggal 16 Mei jam 2 siang. Itu saya alert empau ini saya bikin. Jadi ke triggernya kapan? Ya bukan tanggal 16 ya. Ke triggernya ini tanggal 17 kali ya, atau jam berapa? Sorry. Tanggal 16 saya bikin, yang ke triggernya yang waktu menyentuh 68 ini kayaknya 2 hari lalu deh. Ini ya. Nah, jadi ketika tadi yang ini kan crossing 68, saya udah tandain gitu. Jadi ketika harga itu sentuh, dia akan muncul di layar ini gitu. Jadi saya entry-nya by analisa kayak gitu. Jadi itu udah screening dari jauh-jauh hari gitu. Oke, jadi banyak yang nanya ya, itu pasangnya on breakout ya katanya. Jadi ketika harganya nyentuh di break sedikit resisten ya, challenge ya, break sedikit dari resisten, baru kita masuk ya, bunyi nanti alertnya ya. Bebas sih ya, caranya tuh tergantung analisa kita lagi, karena nggak mungkin saya jelasin di sini semua ya, panjang. Jadi ya tergantung kita sukanya gimana tradingnya gitu. Pokoknya kalau saya sih ini ya, coba lihat nih empau, ya ambil di sini gitu. Ya on breakout sih kalau itu ya. Breakout high ini dia masuk ya, mungkin rada telat sedikit, kita bisa mau milih buy on weakness juga bisa-bisa aja. Misalnya kita sukanya yang nggak terlalu high risk, kita suka yang murah-murah, ya mau cari di support, yang low risk ya boleh-boleh aja. Silahkan teman-teman mau pasang di support-support sini juga boleh gitu. Jadi tergantung ini ya, tergantung preference masing-masing gitu. Itu contoh saya screening empau kayak gimana gitu. Oke, itu mantep banget ya teman-teman. Itu dapatnya lumayan ya, 50% loh, cuman 2 hari. Satset ya, jadi memang kalau memang mau langsung di hari on the spot ya, satset itu memang harus cari ketika dia jalan ya, sahamnya langsung jalan. Kalau buy on weakness kan kita nggak tahu kapan jalannya. Memang harga dapat lebih bawah, cuma lebih banyak, tapi jalannya kita belum tahu kapan gitu. Ini ada yang nanya nih, C Indah tanya setting MA dan teknikalnya apa aja, banyak yang nanya nih ya, MA, teknikal dan indikator. Mungkin boleh sedikit dijelasin Helen, apa pakai indikator apa? Ya, kalau indikator ya standar aja, MACD, stokastik, volume, udah 3 itu aja, nggak usah ribet-ribet gitu. MA sih kalau saya ya ada MA 30, 200, 5, 10 ya tergantung keperluan masing-masing ya, tergantung kita mau lihat di time frame apa, terus apa yang kita mau analisa gitu. Kalau tradingnya
nge-swing, ya kita perlu lihat cycle-nya, kita perlu lihat kayak ini trennya kayak gimana gitu kan. Tuh. Oke. Ini ada yang nanya bagus nih dari Rifaku, nentuin targetnya gimana tuh Ci? Apakah pakai MA? Apakah pakai apa untuk nentuin target? Target rahasia, nggak boleh tahu. Target itu saya biasanya semedi dulu sih, kayak kira-kira gimana gitu, di Terawang dulu gitu. Beda dimensi ceritanya. Jadi kalau target sih sebenarnya masing-masing aja ya. Ada yang mungkin cukup 5% target sehari. itu kalau saya nih, target apa dulu? Kan kita mau nge-swing berhari-hari atau mau trading yang satu yang sehari kelar ya Benz. Kalau misalnya sehari kelar ya bisa macam-macam. Kita bisa pakai berapa tik kita TP. Kita kalau nggak tahu berapa tik ya udah kita pakai trailing stop. Misalnya kita punya target kita pakai Fibo juga bisa. Lalu kita pakai resist support itu juga bisa. Resist di mana ya udah kita pasang target di deket-deket situ kan gitu. Atau mau lihat dari resist di bid over itu juga bisa teman-teman. Jadi banyak sekali toolsnya gitu. Tergantung kita itu prefer yang mana gitu kan. Kalau kita prefer yang gampang-gampang pakai support resist juga bisa gitu. Jadi misalnya kayak apa ya? Contohnya sama apa ya? Coba yang info lagi ya. Oke, nih saya kasih lihat layar lagi deh. Nih. Ini teman-teman yang nggak mau ya target tuh macam-macam ya, bisa pakai Elliott Wave, bisa pakai Fibo, bisa pakai support resist, bisa pakai bid over, macam-macam ya. Nah ini contoh gampang aja, kita pakai demand supply juga bisa kayak gini. Gampang-gampangan nih ya. Ini saya tarik garis abu-abu nih. Kelihatan nggak? Ini adalah area supply ya teman-teman. Jadi kita perlu lihat tuh. Pakai chart pattern targetnya, target chart pattern juga bisa, ya kan? Misalnya kayak gini. Ya udah bisa. Atau target pakai supply gitu, kita combine bisa juga gitu. Jadi apa aja yang kita bisa lihat, yang kita bisa analisa, kita bisa pakai gitu. Kita bisa coba lah trial and error, masing-masing orang kan beda-beda ya targetnya gitu kan. Ada yang cuman kayak 2 tik cukup, nggak usah nyampe atas juga nggak apa-apa, karena kan setiap kali naik itu pasti ada retrace gitu kan. Betul. Ada yang cuman mau naik berapa kan, terus habis itu TP dulu, nanti mau serok lagi di bawah juga bisa kayak gitu gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan dari teman-teman ini bagus-bagus dan Ci Helen ini gila ya. Bener-bener gila, dia nggak pelit ilmu ya. Bener-beneran hari ini bener-bener nggak pelit ilmu nih. Berkah selalu ya Ci Helen ya. Amin. Ya, amin. Ini teman-teman ada yang nanya nih Ce. Bagus juga pertanyaannya. Tadi kan sudah tahu ya target waktu kita mau TP. Masuknya pas buy on breakout ya, saya summary dikit. Targetnya macam-macam tergantung kebutuhan. Kalau scalpingan ya dirasa cukup 3-5 tik udah boleh TP. Kalau swing boleh ditentuin target dari target Fibo bisa, target resistance pattern bisa dan macam-macam. Tapi kalau nentuin target penurunan gimana nih? Apakah pernah nggak Ci Helen ini masuk tiba-tiba diguyur bandar misalnya? Contoh masuk on breakout, baru masuk diguyur bandar ARB misalnya. Gimana tuh target kita pasang stop loss-nya? Ini banyak pertanyaan bagus banget nih dari teman-teman. Kayak gini. Teman-teman kalau satset itu kalau entry-nya bisa pakai MM ya. Kalau enggak ya gini, semua tuh tergantung profile risk masing-masing sih. Kalian tuh risk taker apa enggak? Terus seberapa banyak dana yang kita punya untuk trading scalping ya, maksudnya untuk satset itu kan ada alokasi dana yang kita rela hilang gitu. Jadi kita sediakan dulu, kita sediain dulu berapa dana yang kita rela hilang gitu dulu. Jadi mikirnya jangan cuannya dulu, tapi rela hilang berapa. Anggap aja kita nggak bisa untung, ya udah, ya kan. Nothing tulus gitu. Jadi kita pakai dana-dana yang kita rela hilang, terserah mau nyebut itu uang dingin atau apa. Nah, ketika kita udah merasa secure gitu kan, ini uang yang kita rela hilang, kita otomatis trading tuh secure gitu, nggak terlalu nervous kan untuk entry-entry. Oke, kita bisa pilih saham-saham yang mungkin a bit high risk gitu. Misalnya kalau kita risk taker agak atau moderate ya, levelnya moderate. Jadi bisa take risk tapi juga hati-hati. Itu teman-teman bisa pakai entry yang HK dulu, nanti entry sebagian lagi di bawah waktu retrace gitu. Nah, retrace-nya itu
kita bisa pakai dana yang 50% lagi. Mungkin kita masuk pertama 50% atau 25% dulu. Nanti tunggu retrace 2 kali, mungkin entry-nya misalnya kita entry pertama 25%, entry keduanya 25 lagi, nanti dibuat turun lagi 50 diajar. Udah nanti ketika dia mantul, teman-teman bisa BEP atau profit gitu harusnya kalau analisanya dan hokinya mendukung gitu. Oke, ini gila ya, bagus banget nih tipsnya. Jadi teman-teman ada nanya all in ya, C? Enggak ya, jadi pakai money management ya, memang benar-benar kalau ketika sahamnya jalan nggak mungkin kita all in sih. Jadi pastinya masuk bertahap atau pyramid buy ya nggak ya, C Helen ya? Ya, itu suggestion umum sih sebenarnya. Tapi kalau honestly speaking ya, kalau diterapin kan saya itu tipe yang agak risk taker gitu, agak ngawur gitu. Jadi kadang-kadang masuknya itu artinya ngawur dalam arti bukan nggak nganalisis ya. Saya analisa kalau saya tuh yakin, walaupun tuh harganya udah tinggi, saya tuh tahu momentumnya ini masih ada, ya saya all in gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh FOMO itu is okay sih buat saya, FOMO itu sah-sah saja. Jadi nggak ada ceritanya trading nggak ada FOMO tuh nggak mungkin sih kayaknya ya. Ya kan Ben, kita kan masih manusia, pengen cuan, ya pasti FOMO lah gitu. FOMO itu buat saya oke, asal kita tuh tahu risknya, batasnya di mana dan kita harus manage gitu. Kita rela gitu loh kalau sampai keguyur ya udahlah nasib ya kan. Terus ya entry-entrynya tuh ada tekniknya sih sebenarnya, tapi saya nggak bisa jelasin semua di sini karena terlalu panjang ya. Jadi intinya bisa pakai MM atau all in, saya juga all in gitu kalau yakin. Tergantung saham lah ya, tergantung Ya. sahamnya teman-teman. Kalau yakin ya Tergantung. all in aja. Sama Oke. ini tergantung ini Ben, lotnya berapa banyak itu saham, karena tipis-tipis ya kita sesuaikan, jangan terlalu overload gitu supaya kita nggak kesusahan keluar gitu kan. Betul. Lu masuk saham-saham yang tipis-tipis, offbid overnya sekali masuk 10.000 Ya. ya kena guyur lah ya, jadi gembel lagi ya kan. Tuh C, kan Helen sampai pernah main gembel waran lagi. nggak? Ada yang nanya, pernah main waran nggak, C? Kan Cici kan risk taker, pernah nggak main waran, masuk waran? Ya pernah lah, orang nggak dimainin ya rugi banget. Pernah guys, pernah. Saya main wareng. Cuman kadang-kadang nggak berani posting ya karena kan ada yang Iya banget ya. kurang ya gitu ya, itu main sendiri lah itu gitu. Oke, jadi kita banyak banget dapat ilmu masalah tadi gimana screening, gimana teknik entry, gimana TP-nya. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih ya, teman-teman boleh komen di kolom komentar, kita bareng analisa aja ya. Saya sama Cielen bareng analisa saham untuk besok. Jadi jangan tanya watchlist untuk besok apa, jangan tanya saham yang arah besok apa. Kalau tahu kami nggak bakalan IG ya, kami jual gadai rumah aja langsung HK. Ya boleh teman-teman komen ya, komen di kolom komentar. Buat yang belum follow, silakan follow dulu Ben Swiria dan juga Helen Felicia Susilo nih di atas ya teman-teman ya. Silakan di follow dulu, jadi supaya teman-teman bisa mantau nih storynya si Helen yang sat ya. Itu in real market, bukan sudah naik baru disat-setin ya. Memang sebelum juga di ini ya, sudah di info gitu. It's for free for you teman-teman ya. Jadi jangan lupa follow dulu Ben Swiria dan Helen Felicia Susilo. Jadi teman-teman boleh follow. Yuk silakan C Helen boleh cek ada komen nggak? Ada yang minta analisa nih futur, NAYE, hoki. C Helen boleh pilih deh. Saya nggak bisa lihat kolom komentar soalnya. Wine, Cici kok cantik sekali Ci. Ada tips cantik nih katanya glowing. Glowing. Glowing tipsnya apa? Bahagia dan merasa bersyukur. Udah gitu aja. Kata Ci Helen tuh tips awet muda tuh satu ya, cuan beggar. Iyalah, harus dong. Jadi kita maskernya pakai duit 100 ribuan, pasti glowing guys. Ini udah banyak masuk, mungkin Ci Helen boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu nih, ada TRJA, ada Dewi, Kejen, RAM, Pada, INDX, Jati, GTRA, Wine, Harta. Yang mana nih? Ci Helen boleh pilih. Kita analisa bareng ya. Saya analisa. Oke. Tar dulu. Jadi, ya. Ya. Ini ngomong yang ini ya, yang future ya. Tadi ada future, FUTR, future, FUTR. Nggak tahu bacanya apa sih. Lean Imaji Kreasi Ekosistem. Saya langsung ke chat ya. Oke. Saya juga sambil buka chat. Futur. Hai teman-teman, thank you ya udah datang dan dengerin. Nih, puter.
Future ini secara weekly dulu ya, coba lihat weekly-nya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman ini ceritanya mau entry atau udah punya barang saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya mau entry, belum punya barang. Ini kan kita lihat nih candle udah merah berhari-hari nih ya. Support aja dicari paling gampang. Udah. Area supply area demand di sini. Perhatiin level 65 sampai 69. Batas cut loss di 65 ke bawah dibuang dulu ya. Jadi ada kemungkinan belum tentu bisa mantul dan manfaatin trading pantulan itu juga bisa untuk satset ya. Ketika sentuh ini dia mantul, teman-teman bisa mulai trading gitu, satset gitu cerita. Jadi coba aja tungguin di sini di 65 sampai 69 ya, Ben. What do you think? Oke sih, kemarin ada buangan dari YB kalau saya baca blogsumnya, kita ada buangan dari 65 YB sampai 68 ya. 65 sampai 68. Besok ARB dulu aja. Dipantau dulu ya teman-teman, jangan langsung diajar aja, dilihat aja marketnya gimana ketika sentuh harga itu. Kalau teman-teman lihat bid over, volume, everything, frekuensi oke, ya udah. Kalau mau spec buy ya nggak apa-apa kan, low risk. Batasin aja cut loss 65 ke bawah, dibuang. Disiplin ya, tapi jangan kayak ditahan-tahan terus ngarep-ngarep naik. Ini soalnya saham downtrend gitu Mas Yan. Gitu. Oke, next deh, Thais. Dari Murda. Dari Murda, Thais. Saya baca ini ya teman-teman. Oke, Thais, bentar ya Thais ya. Terus saya coba naik ke atas Thaisnya. Thais coba Ben, bantu Ben. Sini dari aku segini ya, coba ya. Thais ini kemarin sempat rada rekom sih. Nih. Tunggu ya, aku seret ke samping. Thais ini kemarin udah bikin higher high, jadi kemungkinan masih ada chance untuk melanjutkan kenaikan. Besok bisa di watch aja teman-teman. Kalau seandainya ya batasi stop loss di 133 ke bawah, atau kalau kejauhan ya serelahnya teman-teman aja gitu. Tapi kalau secara teknikal harusnya 132 ke bawah, 132 ke bawah level cut loss-nya ya. Ya pakai MM aja kalau kayak gini gitu. Kalau nanya berapa? Potensi target bentar ya. Sip. Target ini target pendek ya. Bentar. Iya, target day aja. Tunggu ya, saya masih belum setting. Targetnya ke 152 lah, pendek-pendek. Oke, 152 ya. Ya udah, itu. Lanjut. Ini ada lagi RAM dari Zandro. Dari Gantian Bro Sandro. RAM. Aku ya. Giliranmu. Oke. Boleh. RAM kemarin itu bangun dari ARB, sempat kita masuk juga dari saya ya. Tuh RAM, coba saya lihat lagi ya. Kalau nggak salah resistennya 700 dulu ya. Resistennya 700 dulu. 650 sampai 700. Kalau bisa break 650 700 mah cakep ya. Jadi kita bisa tahu ini untuk RAM ya 650 sampai 700 dulu dia punya resisten. Kalau dari aku itu doang ya, karena average dari Broksumnya bandarnya di 550 gitu. Jadi bisa dipantau untuk RAM itu 650 sampai 700 ya targetnya. Berikutnya, waduh banyak banget nih pertanyaan cuy. MDKA challenge. MDKA, bentar ya. MDKA. Kita gantian-gantian aja ya. Teman-teman jangan lupa follow dulu ya. Buat teman-teman yang belum follow dulu ya. Follow kita berdua. Nanti jangan lupa di post di story juga untuk support kita biar rajin live. Nanti kalau rame kan enak juga nih nge-live bareng ya. Iya, seru-seruan ya. Seruan. Ini bukan ini ya disclaimer on ya, bukan rekomendasi. Ini benar-benar murni ini aja permintaan teman-teman, kita analisa. Gitu. Ya, karena banyak yang request, jadi kita coba iseng-iseng aja, bantuin lah sebisanya ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya guys. Namanya juga analisa. Well, MDKA bisa coba ditungguin di level
area masih coba lihat dulu 1, 2, 3, 4 ya, dapat 2.700, bisa coba dipantau dulu. Kalau andai kata besok breakdown dari 2980 di breakdown ya, teman-teman bisa coba tungguin di 27 di MA 200 ini ya, 2740 2750 dipantau dulu gitu. Ini udah dahsyat banget turunnya. Iya, udah kenceng banget ya. Ya, nah, ya mungkin kalau kayak gitu jangan all in ya. Kalau model kayak gini, saham ini kan lagi koreksi lumayan dalam. Jadi teman-teman kalau model kayak gini mau spec buy, pakai MM, jangan di all inin kalau memang takut. Kalau memang suka pemberani, suka yang tepi-tepi jurang ya silakan. Tapi disiplin, batasin. Kalau seumpamanya breakdown ya buang semua gitu. Harus tahu resikonya ya ketika kita mau all in gitu. Udah gitu aja MDKA. Ada yang nanya. C, kalau mau HK enaknya lihat bid over apa chart menitan ya? Soalnya kalau saya lihat bid over kadang naik turun ngeri sendiri. Akhirnya ragu-ragu, malahan kadang ketinggalan. Gimana tuh tipsnya dari C Helen? Kalau saya ya dua-dua dilihat ya, semua yang bisa dilihat teman-teman. Jadi jangan cuman berdasarkan patokan tertentu aja. Jadi semakin banyak tools yang bisa confirm itu menurut saya sih makin oke. Tapi kalau bikin teman-teman makin nggak yakin ya seyakinnya aja. Apa yang bikin teman-teman misalnya yakin ya itu dipakai gitu. Nggak usah harus patokan, oh harus lihat ini, harus nggak ada. Semua itu menurut saya hanya tools tuh hanya sifatnya membantu aja. Jadi apapun yang bisa bantu kita pakai. Yang membuat kita jadi ribet nggak usah dipakai gitu. Andai kata teman-teman ribet nih pakai MA ya udah nggak usah dipakai. Teman-teman cuma lihat bid over doang bisa, nggak apa-apa. Yang penting selama teman-teman bisa cuan dari cara itu, do it gitu. Jadi nggak usah kayak makin rumit aja gitu. Bukan makin rumit makin cuan loh ya. Jadi makin kita simple, kita bisa paham arahnya gimana, mau kemana, naik turunnya, entry di mana, ya udah dipakai gitu aja gitu. Make it simple aja ya guys ya. Jadi ya simple aja gitu. Ada yang nanya wine, aku ya wine ya. Nanti C Helen harta kali ya. Ada yang nanya wine sama harta nih. Yes. Wine ya. Kalau saya lihat ya teman-teman, ini ada akumulasi dari foreign ya. Terakhir di hari Jumat tuh CSAI AK bisa dilihat nih wine. Mabok-mabokan nih ya, bandarnya suka ogol-ogolan, tipsi-tipsi nih biasanya. Ini kita lihat ya, untuk support ya, untuk support ada di 515 sebenarnya nih. Saya buat dulu deh di supportnya. Karena kalau wine ini masih uptrend sih saya bilangnya, saya masih pede juga dengan ini saham 515 sampai 550. Biasanya kalau nggak jebol 550-nya sih cakep nih untuk wine, tapi nggak tahu ntar Kellen boleh tambahin deh. Untuk saham wine ini ya, itu target saya tuh 650 680 deh resistnya ya. 650 tuh di sini ya, di sini tuh 650 680 kira-kira. Kalau dari saya itu nih, kalau nggak tahu kalau dari channel gimana view-nya untuk wine, apakah masih bagus, apakah udah nggak bagus. Wine ya Ben. Yoi. Wine itu guys enak banget, apalagi yang putih, makin lama disimpan makin enak. Anjay. Buat kalian yang senang minum wine ya tahu sendiri lah ya. Ini wine sih, bentar ya, koreksi. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Wine itu perhatiin level 555 ya. Kalau dijebol gak bisa nahan, berarti dia akan ke area ini dulu, ke sekitaran 400, under 500 ya, 488 490 bisa ke situ gitu kalau andai kata dijebol. Tapi secara overall dia masih ada potensi untuk naik, jadi level naiknya bisa ke, sebentar ya, ini tapi yang main long ya, sebentar, harusnya ke 950 masih bisa kalau long, kalau tahan lo ya. Ini tapi kan akan dikocok-kocok dulu pastinya. Jadi ini naik turun nggak jelas, mungkin di area range ini dulu. Kalau dia bisa breakout ini teman-teman lihat dia garis strip ini, garis dash ini, garis putus-putus.
itu adalah alert saya guys gitu. Jadi jangan heran nanti kalau tiba-tiba muncul alert, ya itu kayak gini saya caranya. Jadi udah saya tanda-tandain titik-titik di mana saya harus nge-watch saham itu gitu. Ketika dia sentuh di ini gitu. Jadi ini perhatiin range ini aja, range di sini dulu mainnya segitiga ini gitu. Mantap, ada pola triangle ya di sini ya teman-teman, bisa dicek nih, Ya. bullish triangle. Bisa triangle, bisa juga channeling kayak gini. Nah, tapi karena channelnya belum jadi ya ini ya. Ini bisa gitu, bisa begini gitu. Nggak tahu yang mana, nanti dilihat aja gitu. Skip. Lanjut nih, Esa. Banyak-banyak nanya Esa nih, Esa. Nah, apa sih Asa? Esa, coba kita cek ya sama-sama. Esa, Esa. tungguin di ini, tungguin di 492. Sorry, 500 kita watch sampai 450. Kalau Esa ya, view saya sih gitu. Berapa emang 200 ini? 450. Sorry. 498-an lah, 500 lah. Okay. Kalau dari weekly ya. Udah drop banget ya ini Esa ya. Iya benar Bang. Ntar saya pasang alert dulu, takutnya lupa nih. Ya kayak gini ya, teman-teman, saya pasang alert ya. Coba sama-sama belajar. Yang mau ikut pasang silakan. Saya pasang. Karena ini. Ya udah, BOW gitu kan. Ya. Nggak tahu sentuh atau nggak tahu ya kita. Jadi namanya masang ya dipasang aja. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Nah, ini cara-cara BOW gitu. Nah, ya. Berapa sih tadi pasangnya, Celen? Di 505 sama 450, coba-coba aja. Siapa tahu. Tuh, gua buat nih, let. Bisa juga di level 570 ini juga ada support ya. Bisa jadi juga 555 ini kan udah di bawahnya itu sebenarnya. Next supportnya itu ya saya sih coba di inilah, nggak mau terlalu ngarepin ya. Saya mau yang BOW aja kalau ESA sih, 505 sama 450 gitu. Oke, lanjut. Harta yang paling berharga. Yoi, men. Harta ini koreksi dulu ya, paling diperhatiin level. Andai kata besok nggak bisa breakout dari 434, which is kayaknya memang nggak bisa. Bentar, saya tunggu ya, saya pasang dulu. Oke. Saya coba di sini sama di sini. Oke. Ya, harta perhatiin level 364 mungkin sama 378. Itu dulu, ke sana dulu kali ya. Kalau misalnya nggak bisa tahan, itu dulu deh. 364 sama 378 harta. Kalau nggak bisa breakout dari 434, kita coba tunggu. Kita watch di level 378, deket-deket sana lah ya, nggak usah pas-pas banget, atau 364 gitu. Kalau saya gitu. 364, 378 ya, dicatat areanya ya guys. Ya coba dilihat aja, nggak tahu bisa apa enggak ya. Ayo Bang, ada yang terabar di Bali, gimana Celen? Bali nih menanti, anjay. Gas, mau kapan? Aku mah gas-gas aja ya. Kalau teman-teman mau di mana aja, asal ada peserta 20-30 aja. Mah kita mah ayo-ayo aja mah. Bisa tergantung teman-teman bisa ngumpuli orang nggak. Kalau bisa ngumpuli orang mah kita ayo-ayo aja. Ya ntar dari sil aja. 82, dari sil 82, cuan Ci. Nah tuh cuan Ci. Cuan. Gantian lu cuan. Gantian kamu Ben, cuan kita lihat nih. Cuan. Kalau cuan ini dia bentar, saya belum kok hilang, saya punya analisanya. 910. Oke.
Masih bagus ya kalau saya bilang ya untuk cuan nih. Stay good. Tapi kenapa analisa saya hilang? Kalau kita lihat secara Broksum ya, yang buangan itu masih retail, YP, DH, XA buang. Yang ngumpul itu YU ya foreign. Jadi cukup oke juga kalau dilihat. Saya coba pakai Vibo aja ya, pakai Vibo aja nih kemana arahnya. Supportnya itu di 835. Ini saya buat dulu deh supportnya. 835 untuk cuan ya. Kemarin waktu terabar di Jakarta nih kita masuk cuan ya, masuk cuan. Itu range-range-nya di sini bagus banget ya. Pasan saya sudah analisa kenapa hilang ya. Untuk cuan ini targetnya masih ke 1000 ya, kemarin high-nya di 985 doang. Untuk cuan ya. Cuman ya kalau nggak mau nyangkut tinggi ya jangan sampai nyangkut kayak WIRG ntar ya, nanti nyangkut pula. Udah di pucuk-pucuk nih. 835 resistennya di 1000. Nggak tahu kalau dari view-nya si Helen gimana untuk si cuan nih. Cuan ya, cuan sih bentar ya, saya pasang alert dulu, tunggu sekalian. Oke, cuan ini sih ya, secara long view dulu ya, saya bahasnya secara mungkin time frame agak besar. Itu saya dulu sih prediksinya ini wave-nya mungkin bisa beberapa opsi ya teman-teman, karena kalau kita trading itu nggak ada yang namanya pasti. Jangan tanya pasti ke sini, nggak ada ceritanya. Kita hanya tugasnya menyiapkan trading plan dengan beberapa opsi. Jadi kalau ke sini gimana, ke situ gimana, gitu aja. Kalau view saya sih bisa begini ya, gerakannya bisa gini, A, B, C, ini. Jadi bisa ke sini juga, masih bisa ada potensi ke 500, kepala 5 tuh masih ada, masih terbuka ya, bukan nggak terbuka. Ini kan udah reach B-nya di sini, bisa juga ke sini gitu. Jadi expanding flat, bisa kayak gitu. Atau misalnya dia bisa bertahan, dia bisa ke 1300. Kalau bertahan nggak breakout nggak breakout dari 800 ya, masih on track ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ini opsi yang ke kepala 5 masih saya consider ada, gitu aja. Karena ini belum gagal. Jadi opsinya saya gambar nih ada yang garis ini, ada garis ini gitu. Jadi itu buat siapin trading plan aja. Kalau teman-teman misalnya bingung dengan view yang kejauhan begini, alah wong cuman mau ngambil pendek-pendek yang nggak usah kejauhan misalnya gitu. Ya udah main time frame pendek aja, yang jalan aja pendek-pendek, nggak usah sejauh saya tadi gitu. Bisa juga batasin kayak Ben tadi di 800, level 800 ini buat kalian bikin acuan untuk stop loss gitu. Bisa break under 800 keluar dulu, udah gampang-gampangan aja. Nggak usah rumit-rumit. Kalau misalnya dia berhasil breakout 985, HK gitu, udah simple. Sip, mantap. Ini enak, ini beneran analisanya subset banget ya. Swing low kan 800, jadi nggak usah repot-repot lah kita kalau yang begini ya. Kalau subset mah. Iyalah. Kalau lagi di tengah-tengah gini enak wait and see aja, pasang alert. Kalau dia break ke bawah nggak usah dibeli, kalau dia nge-break ke atas ya tinggal HK, gampang ya, simple. Nah, sama teman-teman juga bisa cek-cek inilah Broksam ya. Kan kita nggak kupas-kupas Broksam lah, malam ini cuma dicek-cek doang ya. Tapi itu as kayak confirmation bisa kalian cek juga Broksam kalau kalian suka, ada waktu lah gitu. Ini ada yang nanya nih Ben, laju gimana? Laju, ayo buka laju gitu. Waduh, laju boy. Laju ini ya, video saya dulu ya. Ben nyusul ya, ini kebetulan ada gambar. Laju sih, saya pasang alert nih, lihat ya teman-teman, garisnya banyak banget. Ini alert saya semua nih, garis-garis ini. Jadi level terakhir yang saya, ini gambar wave saya, nggak tahu kejadian bener apa enggak. Ini wave C-nya di sini. Jadi saya kalau misalnya teman-teman belum entry, ini time frame-nya saya liatin dulu. Saya ambil di weekly, secara weekly time frame mungkin tunggunya di sekitaran deket-deket 200-an ya, gitu, 202, 204. Jadi teman-teman kalau nungguin tuh jangan ngepas-ngepas banget. 200 harus kena gitu ya, enggak. Kadang-kadang 202, 204 terus dia diangkat bisa juga gitu. Tapi ini kan analisa ya, bisa juga dibablasin ke bawah ya bisa. Tapi kan kita at least punya acuan trading plan gitu aja. Siapa tahu di 202 kita tungguin terus dia ada perlawanan, kita bisa ikut satset gitu. Itu view laju dari saya sih. Dan gimana?
Iya, saya sudah share sudah lama juga nge-share laju, memang sudah melambat ya, sudah nggak laju lagi guys. Jadi tinggal tunggu pas aja tuh 220-nya ntar kalau jebol ke 200 tuh. Jadi ini 2220 kan Ya, ada area saya punya Vivo ya di 220. Jadi kalau jebol 220-nya pasti ke arah 200 pasti. 198, hmm, 202 kayak gitu-gitu lah ya guys ya. ya Tunggu di udah, sana aja. betul. Ada Tunggu. demand area di sana, ntar kita ikut-ikutan aja. Ya, ya, tungguin aja. Jadi ini ya, apa nggak usah buru-buru gitu kan. Terus kelihatannya apalagi kelihatannya awan, awan Cakep tuh Ben, awan. Bagus tuh. awan Besok bagus katanya. besok awannya kayaknya Boleh cerah ya, nanya? nggak mendung. Oke, gantian nih sekarang aku yang nanya ya Ben. Kok bisa bilang bagus dari mana? Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Tadi kan katanya Ben awan bagus. Nah, itu kategori Ben nentuin bagus tuh apa sih yang dilihat gitu? Sharing aja Iya. Ben. Yang nentuin bagus adalah ini ya guys ya, info A1 anjay, enggak ya, canda ya. Info A1 kita tuh sebenarnya dari konfirmasi teknikal aja sih. Jadi bukan ada orang yang nginfo-nginfo, oh ini HK ini bandar besok langsung nggak ada ya. Kita memang nggak ada insider trading coy. Jadi yang A1-nya kita tuh mulai dari konfirmasi ininya aja, teknikalnya aja. Ini selama 232 sampai 238 yang nggak kejebol nih mah bagus ya. Dia memang sideways di kotak ini nih. Ada di main area di sini. Terus kalau saya sih lihat bagusnya dari akumulasi aja. Ini kita lihat kalau tarik Broksum dari 8 Mei ya. Coba ditarik Broksum masing-masing, coba sendiri deh ya. 8 Mei kalau kita tarik Broksum tuh masih oke lah gitu. Nah, boleh nanya nggak, Ben? Sorry ya, disela dikit mumpung belum jauh. Ini kenapa tarik browsernya dari tanggal apa sih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, kenapa? Gitu. Ini sih kalau saya sih kan ada pakai lihat yang benar volumenya ya. Lihat mana yang tebel. Kalau tebel-tebel tuh berarti diakum sih. Hmm. CC yang Udah, masih itu akum. ya teman-teman. Mantap banget nih punya Ben nih, nggak pelit. CC ini masih akum ya, Mandiri Sekuritas masih akum dari kemarin, nambah-nambah dikit-dikit, jadi menurut saya sih agak oke lah ya. Selama nggak jebol loh ya, supportnya nggak jebol di 232, 338 pasti punya potensi ke 280, 290 dulu lah. Walaupun ada Vibo saya di 300 nih target daily aja, kalau rame mah ikut. Kapan jalannya ini yang nggak tahu kapan jalannya, kadang-kadang kita nggak tahu kapan jalannya nih. Blocksumnya bagus awan lah tuh, banyak yang ngomong blocksumnya bagus kan ya. Jadi Nah, info A1 kita tuh dari Broksum aja ya, dari teknikal aja, tambah bandarmologi itu udah cakep banget lah. ya, boleh. Lanjut nih, challenge ada yang nanya BSML, banyak banget yang nanya nih BSML dari tadi. BSML, Bakso Malang, gimana tuh? Oh, bakso Malang ini udah di watch ya dari minggu lalu saya ngeliatin bakso Malang, tapi pengen beli sih, tapi kok kayaknya nggak ada ya. Sudah Bakso hot Malang ya, gimana? bakso. Coba liatin dong perusahaannya, Ben. Cuman ini ya, Ini bakso Malang, Pak. Ya, bakso Malang ini mau berusaha nembus 161, 160 ya dari kemarin. Masih usaha lah, kasih napas dikit, guys. Masih ada potensi besok untuk berlanjut. Teman-teman perhatikan level resist di 174. Jadi boleh teman-teman misalnya mau spek buy, tapi harus hafal dulu ya. Kayak gini cara mainnya kan tiap emiten kan kadang-kadang gerakannya, bukan cara main, sorry, pergerakannya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita memang suka scalping ya kita bisa perhatiin gimana cara pergerakannya kayak gitu, terus cara-cara entry-nya itu dengan pergerakan seperti itu seperti apa gitu. Itu kan harus disesuaikan ya, masing-masing tuh pergerakannya beda-beda. Nah, kalau yang terlalu volatile ya teman-teman bisa pakai MM seperti yang kita tadi udah sharing, nggak usah sekali entry. Jadi andai kata misalnya ada retrace, teman-teman bisa tambah muatan kalau memang masih oke gitu secara teknikal. Nah, kalau ini BSML masih ada potensi ke 170-an lah ya, 173 dekat-dekat situ. Teman-teman perhatiin ya, misalnya besok dia ada volume ngangkat, dia bisa break dari 162, kemungkinan dia akan berlanjut ke level 173 gitu. mantap. Sip. Buat teman-teman jangan lupa follow dulu ya, dari tadi sudah dicatatin, boleh di screenshot aja nih analisa-analisa dari saya dan Challenge ya. Jangan lupa di follow juga, jangan lupa tag di story juga kita ya buat support biar kita makin semangat nih live-nya. Ada yang nanya Sage nih dari Bro Haryono HR88. Sage. Kamu deh yang jawab, Sake. Udah kering nih. Butuh Saya air. kebagian sama yang dajal mulu dari tadi ya. Ini Aduh, saya sesuai aliran dan kepercayaan masing-masing ya, guys.
Saya nggak pernah main sage masalahnya nih. Saya nggak pernah main sage dan tidak suka gerakan sage. Tapi kalau untuk besok ya kita lihat nih besok kalaupun dia candle merah ya. Karena kemarin kan diangkat dari ARB tuh sama bandarnya ya nih sage. Jadi kemarin dia angkat ini support saya buat tuh sebelum dia nyampe ya masih di bawah-bawah ini. Waktu dibawa turun saya udah buat supportnya area demandnya tuh di 150 sampai 160. Jadi ini ada potensi besok itu naik, kemudian closing merah ya. Ada potensi besok naik itu habis itu closing merah. Naiknya tuh sampai arah 180 lah kalau naik ya. Arah 180 kemudian dibawa merah. Jadi hati-hati aja ini memang harus scalping cepat dan berbahaya sekali. Saya sih menghindari biasa yang begini-begini gitu. Besok bisa naik habis itu closingnya merah. Itu kalau dari saya. Jadi naik Oh, lagi diperhatiin. itu turun dia. Biasanya sih kayak gitu kalau untuk si sage ya. Ini ada buat resist saya 180 188 Oke, untuk mantap, sage. mantap, mantap. Mantap loh, ini sharingnya dari Benz nggak tanggung-tanggung, nggak ditutup-tutupin loh. Biasanya kayak gini-gini nih mahal ilmunya, ya kan? Nah, sekarang ini ada yang nanya IRSX ya, langsung aja IRSX itu bagus sih. IRSX kok bisa bagus downtrend gini? Ya susah dijelasin ya teman-teman. Pokoknya dilihatin aja lah level-level yang kita bisa perhatiin di level. Coba aja di 160-an ya, 161 besok gimana, ada perlawanan atau tidak. Misalnya ada perlawanan ya teman-teman kalau yakin bisa mulai coba saset-saset ya, RSX gitu. Mungkin bisa diperhatiin level-level itu ya sampai level-level 150-an loh gitu. Ini saya ada pasang garis-garis ini semua alert saya ya gitu. Lalu dari base mungkin ada tambahan nggak IRSX? Nggak ada, sama tuh view-nya saya udah buat nih supportnya 136 157 tuh kurang lebih sama lah. Ya udah diperhatiin dulu. Oke. Tadi ada yang nanya composite di atas bench. Mau dibahas nggak? Composite. Yes. Kita sih nggak pernah trading IHSG, jadi nggak pernah peduli sih. Apa itu IHSG? Iya. Karena kalau IHSG merah tuh semakin senang kami ya, makin gampang cari duit anjay. Ada. IHSG nggak apa-apa lah ya. Ini dikupas-kupas dikit bagi yang kepengen denger mungkin. IHSG ini sebenarnya ada potensi untuk rebound dulu ya besok. Kayaknya kalau bisa breakout dari level 6716. Mungkinan bisa ada rebound bikin high lagi dan ada next resist di sekitar 6726 gitu. Mungkin ya tipis-tipis aja hijaunya kali ya gitu teman-teman, tapi itu bukan berarti udah rebound sampai ke atas ya, masih ada chance koreksi sampai ke area yang ini nih, yang panah-panah saya ini gitu. Jadi ya atur aja MM-nya kayak gimana gitu. Oke, lanjut sampai kapan gitu nih? Cari apa kita C? PNLF, WiFi, Arco, SMKL, Behit, SMKL kali ya? Ya. Halo Pak Cukup Darmo. SMKL. Yang Halo akumulasi Jessica. SMKL cukup oke sih. Ini baru breakout ya, ada baru breakout arah ke 424 dulu ya, besok 424 sampai 434 deh. Nggak tahu kalau dari challenge gimana, kalau akumulasinya sih cukup oke sih kalau dari view saya nih. Sorry, apa band tadi namanya? SMKL. SMKL. Oke sih, masih ada momentumnya, ini masih bisa lah buat besok watchlist ya teman-teman, catat sendiri ya. SMKL masih good. Tadi udah ngomongin target ya? Udah kan? 424, 434 kalau aku. Oh, boleh. Ya, ke 444 juga cobain diperhatiin, atau 436, 4 sampai 444 lah boleh di watch. Sip. Apalagi? Ada yang tanya INDX, Ben? Boleh, coba. INDX. Saham-saham kompetisi nih ya guys ya. Itu iparatin aja deh untuk besok nih, saham-saham kompetisi nih, biasa rame yang untuk kompetisi ya. Jadi naiknya tuh suka-suka yang ngatur harga ya.
Mau dibawa kemana ya guys ya? Nggak tahu. Kalau dia sudah mulai rame ya, kompetisi bisa aja diajak ke 200 lagi nih. Saham langganan kompetisi mas soalnya si Tanah Laut ini ya. Nih guys, ada tips saham langganan kompetisi nih, dapat info dari Benz nih, boleh diperhatiin ya. Next ya, apalagi? Apa nih? Coba Celen pilih nih. Ada Axio, Medco, GTRA, Hill, Film, Akra, Buka, Kios, Ntar ya mau lempar undian dulu nih, yang mana nih ya? Antam. Mana yang bagus Celen? Aduh, buset, yang mana ya? Coba nih, Axio, karena yang terakhir disebut, sorry, yang atas-atas deh, kasihan. Ini ada yang Axio. nanya, nice ya? Tadi gua lihat masih ARB lu nice. Belum nice ya masih bad. Belum. Nggak tahu deh. Saya tadi lihat masih ARB deh. Ya udah, nice skip ya berarti. Terus, Kentek. Entek. Masih Tuh biasanya. masih aduh entek entek nih masih gerak dalam polling wedge besar nih secara ini ya udah di Entek, ESA, sama aja tuh mirip-mirip ada MR ya, memang downtrend masih downtrend. Jangan melawan kalau di masih downtrend. ya masih downtrend bener teman-teman katanya Benz ya, tapi kalau mau yang ya fast rate boleh lah, terserah. Pokoknya dia batasin aja SL-nya di sini berapa sih buat level 630 ke bawah lah ya, breakdown keluar dulu lah, amanin dulu. Tapi secara potensi, karena melihat analisanya, teknikalnya, candle dan lain-lain seperti ini ya, besok masih ada chance gitu untuk naik gitu. Chance ya, bukan pasti, tapi ya gitu. Udah, apalagi? GTRA, aduh banyak tuh yang minta dari tadi GTRA sudah banyak banget nih. Ini GTRA di spamming nih hari ini. Iya. Ada bandar di latrinnya ini GTRA muncul terus ini. Di spamming ya, bukan cuma di running trade, di komen ya nih GTRA. Kayaknya bandarnya ada di sini nih GTRA ya. Oke. Gimana? Sama mau jawab ya? Kalau aku sih ada resist di 300 sampai 308 kemarin ya. Kemarin closingnya 302. Berarti akan coba breakout besok di area-area 308 310 menuju ke, kalau next resistnya ada di 330 ya. Jadi coba aja dulu besok 308, 312, 320. Nggak tahu kalau dari Celen gimana nih. Bentar ya. Level 328 mungkin bisa diperhatiin sih. Level 328 kalau breakout ya. Itu bakalan oke sih. Sebentar. Kenapa nggak bisa ya? Kalau upside besok masih ada chance untuk naik sih ini harusnya. Tapi coba dilihat lagi ya, Broksam, jangan ditelan mentah-mentah. Ntar, coba lihat. Ya, next resist di sekitar 312-an. Next kalau bisa ketembus ya ke 328, udah gitu aja. Sip. Udah. Teman-teman yang udah follow, yang udah ikutan live hari ini, jangan lupa follow kita ya teman-teman ya. Jangan lupa follow kita untuk terus support gitu ya. Jangan lupa follow kita di @benfiria dan juga @helenfeliciasusilo nih teman-teman. Paling kita 1-2 saham lagi ya analisanya kali ya. Sudah nggak kerasa nih Celen, sudah 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol. Paling kita pilih 1-2 saham lagi ya Celen ya. Yuk, boleh. Celen mau istirahat juga teman-teman ya. Besok harus santai lagi ya. Iya, ntar kalau ditanya begini, dibacain semua nih sampai pagi nih, sampai besok running trade jalan lagi nih. Gila. Kita live terus sampai besok pagi. Iya, anjay. SSIA, Kayu, Jati, Dooh, Kios, mana nih yang oke nih? Celen, Arko kali. Buset, benar. SSIA, apa ya? SSIA ya coba. Mbak ya, lihat dulu ya mana yang bisa ini. SSIA. Oh,
Oh, SSIA. Coba ya, sebentar ya, saya liatin dulu satu-satu. SSIA ini, aduh, hmm, masih kurang oke ya ini. Masih distribusi nih BQ jualan masih cuy. Mm-mm. Belum MACD juga deh oke, ya, masih belum oke sih ini. 380 sih kayaknya supportnya. Ya, 378 coba diperhatiin ya, level 378, 380 diperhatiin aja situ. Sama 354. Ya, ada area-area di sana ya, ada area-area penurunan nih. Hmm. Las kali ya, las ya. Terakhir nih. Challenge boleh pilih apa nih? Mau apa? WEGSH, Wagilasi, PV, MDK tadi udah, Dewi, Okas, Elit, Sage, Doo, Sage udah tadi. Bentar ya, apa ya? Oke, WGS aja deh, udah ada gambarnya. WGSH, wah gila sih. Wah, Lihat nih. gila sih, semoga gila besok. Besok itu balance breakout 176 ya untuk WGSA, tapi potensi ke sana ada nggak? Ada. Kita lihat besok level 176 kalau berhasil di break dan moga-moga kuat, dia bisa lanjut ke 198 gitu ya. Harapannya begitu. Tapi Siapa sekali tuh? lagi kalau nggak nyampe ya udah teman-teman pasang level stop loss sendiri ya, diatur gitu. Namanya juga target. Oke, Sip. itu WGSA masih bagus sih harusnya. Untuk saset ya. Nah, oke. Jadi analisanya segitu aja dulu ya, masih banyak nih pertanyaan yang nggak kejawab dari teman-teman. Besok lagi ya kita analisa lagi kayak gitu untuk buat teman-teman yang nanya belum kejawab, mungkin boleh join ya. Kalau challenge apa ada Telegram atau apa, boleh tanya ke DM atau gimana? Challenge Ya, DM. DM aja ya. Ya, Kalau ke saya DM. teman-teman boleh follow saya dulu ya, teman-teman boleh follow. Kemudian ada link di bio saya, ada Telegram, ada juga tim yang ngejawab buat analisa ya. Saya juga selalu live di TikTok jam 8 pagi, besok jam 8 saya akan live teman-teman. Jadi buat yang mau nanya analisa bisa ke TikTok saya Ben Surya sama namanya, dan linknya ada di bio ya. Teman-teman yang mau join ke Telegram umum gratis di tempat saya juga ada. Kemudian satu pertanyaan terakhir buat Ci Helen untuk menutup sesi live IG kita hari ini, yaitu tanggapan Ci Helen terhadap ARB simetris 15% bulan depan nih. Ini pasti pertanyaan banyak banget ya dari teman-teman semuanya untuk menutup sesi kita punya live Instagram hari ini. Gimana nih tanggapannya, Ci? Oke, ARB simetris itu buat beberapa orang menantang, challenging, dan buat beberapa orang juga serem ya. Ada orang yang malah suka dikasih yang simetris gitu, jadi malah memanfaatkan momen DCP gitu yang udah biasa saset gitu, malah suka gitu. Jadi point of view tuh tergantung gimana kita punya technical analysis dan cara entry masing-masing. Kalau untuk teman-teman yang belum terbiasa saset-saset, ya diatur aja, kurangin porsi mungkin dulu. Jadi jangan terlalu agresif dulu, kita lihat dulu kalau udah terbiasa dengan pergerakannya, terus kemudian kita juga punya risk, kita bisa manage, ya udah nggak apa-apa gedein porsi, tapi untuk awal-awal kayaknya cobain dulu ya, lot-lot kecil dulu, jangan terlalu agresif daripada boncos gitu. Jadi lebih ke lot sizing aja ya teman-teman, mungkin biasanya Ya, yang atau size, betul. karena mungkin angkatan-angkatan kolonial sih belum terbiasa dengan ARB yang bahayanya arah langsung ARB itu aduh mati pasti ya kita ya. Jadi harus hati-hati juga, risknya dijaga lah. Ya stop lossnya dipakai. Gitu. Thank you ya Ci Helen untuk hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah join live
Instagram kita pada malam hari ini. Semoga saya doakan yang sudah nanya tadi, yang udah support kita, besok sahamnya arah semua, cuan semuanya. Amin, Yes. amin, amin. Kalau Kita cuan jangan sekarang- lupa kita ditraktir. Ya, jangan lupa nih teman-teman ya. Pokoknya kita mah kalau teman-teman cuan mah senang aja kita ya. Pokoknya senang aja. Yang penting tetap support kita biar makin tetap semangat berbagi buat teman-teman kita semuanya. Saya Ben Swiria dan Cie Helen Felicia mohon pamit undur diri dan kita ketemu besok lagi. See you ya guys. Thank you Cie Helen. Thank you. Salam See you, cuan bye-bye. ya dan Jangan lupa di save ya Cie Helen. tomorrow. Di save nanti tag aku ya. Di save Oke, nanti siap. nanti tag collab ke aku. Oke, See you. Bye bye. see you. Bye bye.